Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Santapan Pagi bersama dengan Hagias TV. Saya Wahyu Widiawati temani Anda pagi hari ini. Apa kabar sahabat terkasih? Senang bisa kembali menyapa sahabat terkasih dan juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami di program ini ya. Anda bisa tanya, diskusi, kita ngobrol bersama ya. Dan sudah hadir di studio narasumber saya, Pastor Zakaria, Gembala GPIA Glory to Glory. Shalom, selamat pagi Pak Zakaria. Oh ya, shalom, selamat pagi, Wahyu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak sudah mau datang di studio walaupun dadakan, tembakan dadakan gitu ya. Haleluya. Haleluya. Kan si Matupang, Pak. Siang malam tunggu panggilan. Glory to glory. Apa yang sudah Tuhan kerjakan hari-hari ini di sana Pak? Ya, puji Tuhan, kami mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan aja. Kita belajar setia, belajar taat, ya menjalankan apa aja. Apa aja gitu. Ya. Ini ada acara khusus kah? Banyak libur loh bulan ini. Untuk kegiatan gereja, nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, saya pikir keluar. Biasanya ke Bali rame-rame, ya nggak sih? Pernah ya ke Bali rame-rame? Pernah. Iya, satu bis. Satu bis rekreasi. Ya? Rame loh. Yang deket-deket juga kadang pernah, bukan kadang ya, pernah ya kita pernah ke kemana Pak? Santera ya. Hah? Santera di Batu apa? Oh, apa itu? Yang kebun bunga itu loh. Oh. Apa namanya ya? Saya kok nggak tahu ya Pak. Ada. Kurang jauh main saya. Terus pucuk apa ya? Pucuk apa ya? Lupa saya nama-namanya. Gitulah ya. Itu bikin acara, bikin akrab gitu ya dengan jemaat Pak ya? Ya, karena kita jarang acara bareng ya, jadi kita ya rekreasi aja, ya di sana ngumpul, makan, games ya gitulah yang fun saja lah. Fun aja, betul Pak. Sudah terlalu pusing dengan kondisi hari-hari ini. Nggak usah buka-bukaan lah. Itu kenyataan yang semua orang tahu Pak. Ya, makanya pagi hari ini Pak Zakaria ingin mengajak Anda dan saya itu belajar bagaimana sih kita merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ketika sekeliling kita tidak baik-baik saja. Pak Zakaria, kita tahu bahwa memang kondisi tidak semakin baik ya, firman Tuhan juga bilang begitu kan ya. Nah, hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan ya dari sisi ekonomi, geopolitik dan lain sebagainya ya. Gimana sih kita orang percaya itu harus bersikap? Apa kata firman Tuhan Pak Zakaria? Ya, memang ini menarik ya, menarik karena seringkali kita diperhadapkan atau memang Tuhan izinkan untuk kita menghadapi situasi-situasi yang seperti ini ya, di mana sekeliling kita ini tidak baik-baik saja ya. Saya percaya bahwa memang Tuhan izinkan terjadi ya. Nah, kalau kita belajar kembali di Alkitab ya, banyak situasi yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab atau nabi-nabi atau orang-orang pilihan Tuhan. Situasinya juga tidak baik-baik saja gitu kan ya. Kalau kita lihat Daniel seperti itu kan. Kemudian kita lihat siapa lagi ya. Banyaklah Habakuk gitu kan ya. Banyaklah. Nah, ini bukan satu kebetulan ya kalau kemudian saya kok tergerak menyampaikan satu renungan dengan judul ketika sekeliling tidak baik-baik saja. Seperti hari ini. Itu kan Wahyu yang ngomong. Maksudnya secara dunia memandang seperti itu kan Pak? Ya, kalau lihat dunia memang di Timur Tengah situasi seperti itu tapi kan itu jauh lah dengan kita ya. Tapi dampaknya sampai ke sini. Dampaknya walaupun memang ada BBM segala macam dan lain sebagainya lah ya gitu ya. Iya, jadi kita nggak bicara politik pagi ini ya, tapi bicara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Kalau saya pernah saya baca itu memang ini sempat ditulis ya oleh firman Tuhan. Kalau di Habakuk 1 ayat 4 dikatakan gini, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kan sesuatu sesuatu yang
Ini ditulis kan udah berapa ribuan tahun yang lalu ya. Nah, kemudian di Mika 7 ayat 2 dikatakan gini, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia, ya. Semuanya menghadang, hendak menumpahkan darah, yang seorang memburu yang lain dengan jaring. Ya. Jadi ketika saya menemukan ayat ini, membaca ayat ini, kemudian saya merefleksi memang firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Ya, betul. Ya toh, kita enggak tahu pada saat kita enggak pernah tahu kalau sekali waktu seperti hari-hari ini kita akan mengalami hal-hal seperti ini, gitu, dimana kalau kita sekarang hidup di Indonesia terasa banget, gitu ya, terasa banget, gitu ya. Katanya tadi kan nggak boleh nyebut. Iya. Kalaupun kita orang percaya, tetap kita ngalami juga kan ya Pak ya. Ya artinya kan gini ya, kita ya nggak bisa itu nggak ngefek. Ya, ngefek itu saya, nggak kena saya. Nggak ngefek dengan kita. Oh itu nggak berdampak dengan kita. Oh itu di luar kita, ya nggak bisa ya, karena Alkitab sendiri mencatat ya, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, nggak bisa menghindar kan hal-hal seperti itu. Dan memang kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita ini diperhadapkan, Tuhan itu izinkan gini, sebetulnya bukan kesalahan kita kan, ya toh, bukan kesalahan kita, tetapi memang Tuhan nggak bisa ngomong jadi memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita ngalami, untuk kita menghadapi, untuk kita menjalaninya seperti apa. Makanya saya kok tertantang ya untuk membagikan apa yang saya terima ya. Bagaimana sih ketika kita menghadapi, melihat situasi sekeliling kita yang tidak baik-baik saja, gitu kan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang gelombang PHK di mana-mana Pak ya, dan banyak yang usaha-usaha yang gulung tikar. Nah, mungkin ada di antara sahabat terkasih yang menyaksikan tayangan ini, Anda tuh terkena dampaknya. Mungkin Anda kena PHK, atau suami Anda kena PHK, atau mungkin Anda usahanya hidup segan mati tak hendak gitu ya. Nah, firman Tuhan memberikan kita arahan pagi hari ini ya, memang tidak semudah membalik telapak tangan sih ya. Betul. Kami tahu mungkin situasinya tidak mudah, tetapi kalau firman Tuhan katakan itu lakukan. Jadi apa katanya firman Tuhan kalau kita menghadapi situasi seperti itu Pak? Nah iya, jadi kita kembali lagi back to Bible ya, karena Alkitab itu kan buku kehidupan ya, Alkitab itu penuntun ya, bagaimana supaya kita hidup bisa baik, bertambah baik dan sangat baik gitu ya. Nah kita harus melihat contoh yang teladan utama ya, teladan utama dari yang ditulis oleh Alkitab ya. Memang kita tidak diperhadapkan seperti Daniel gitu ya, harus ngadepin gua singa gitu ya, Sadrak, Mesak, Abednego ya tuh, dapur perapian seperti itu. Kita juga tidak diperhadapkan seperti Yusuf ya toh. Yusuf kan ngalami sesuatu yang tidak enak, dia enggak salah, cuma ngimpi gitu ya. Tapi kok dan dia cerita gitu. Nah, iya, tapi kok ngalaminya begitu spektakuler menurut saya ya. Sampai dimasukin sumur dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak mengalami seperti itu dan jangan sampai terjadi, sampai terjadi. Tetapi situasinya kan hampir sama menurut saya ya. Nah, kita mesti melihat dari tokoh utama, teladan utama kita itu siapa? Yesus Kristus. Ternyata dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus itu sudah berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, gitu ya. Dalam dunia, nah ini luar biasa ya, Yesus bilang ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, kalau kita renungkan perkataan Yesus, ini bukan khotbah di atas bukit, ya toh. Kalau kita lihat latar belakang, background kronologis dari Yesus pada saat itu, bukan keadaannya sedang nyaman-nyaman saja, gitu kan ya. Yesus ini kalau kita belajar ya, ini perkataan diucapkan sebelum ya, atau semalam, atau sehari
Ya, sebelum dia menghadapi penyalipan, sebelum dia menghadapi ditangkap di Taman Getsemani, ya, dia ngomong begitu. Dia sudah katakan kepada murid-murid, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, kata penganiayaan itu dalam bahasa aslinya dikatakan ini tekanan, gitu ya, persoalan, gitu ya, masalah, gitu ya, himpitan, kesesakan, ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menutupi kenyataan hidup, ya, bahwa hidup itu tidak selalu baik-baik saja, gitu ya. Ya, ada istilah kan gini, tidak selamanya langit itu selalu biru, gitu ya. Tidak selamanya jalan itu mulus, gitu kan ya. Nah, tapi kan bagus itu kata-katanya itu. Kenapa? Karena mengingatkan, gitu ya. Tuhan kasih kekuatan, ya, Tuhan selalu kasih kekuatan. Nah, ini dibuktikan oleh Yesus bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, dalam dunia itu kamu penuh tekanan, kamu penuh himpitan, penuh kesesakan, ya. Tapi Yesus bilang gini, dia nggak bilang tenang saja, nggak bilang begitu, ya. Yang Yesus bilang kan apa? Dia bilang gini, kuatkanlah hatimu, ya toh, kuatkanlah hatimu, itu ya. Jadi pagi ini saya mau bilang kepada semua pendengar, ya toh, apapun persoalan masalah sekeliling, ya, di mana Anda tinggal, Anda hadapi, rasakan, kuatkanlah hatimu. Nah, gitu ya. Cara menguatkan hati bagaimana, Pak Zakaria? Nah, ini, ya toh, ini kembali ya, kita harus back to Bible, karena memang dunia menawarkan banyak metode, banyak cara, banyak sistem, ya. Tapi kita tahu, ya, kalau semua itu datang dari luar, ya toh, hanya sementara, ya, tidak ada kekal, ya. Istilahnya gini, kita bisa menguatkan, ya, menguatkan diri, ya, ketika menghadapi situasi seperti ini, ya. Apa sih yang bisa kita hadapi? Ya, yang sekarang ini kan paling pelarian, ya toh. Oh, kita dengan menyibukkan diri, wis kerja, wis nggak, supaya apa ya, dengan disibukkan diri waktu kita kan berlalu cepat, ya. Kita nggak mikir macam-macam, wah kerja, wis sudah nggak inget lah istilahnya begitu. Bisa juga dengan apa? Ya mungkin hiburan, ya, atau ya, tapi hiburan kan sesaat, ya. Habis itu ya sumpek lagi, gitu. Iya, ketika kita balik ke rumah, ketika kita keluar, ketika kita hadapi realita hidup yang sebenarnya, ya sumpek lagi. Ya, apalagi hiburannya nggak gratis kan, Pak? Nggak kan gratis. Habis healing keluar billing, Mbak. Ya, betul. Hadiahnya muncul. betul. Tambah pusing lagi, gitu ya. Nah, yang sekarang ini, ya, kalau saya lihat, ya, kan kita nggak bisa menghindar, ya. Maka yang bisa kita lakukan saya yang sekarang ini, ya, lewat apa? Medsos. Apa yang kita lakukan di medsos, Pak? Ada orang curhat di medsos, nah, macam-macam kan? Boleh kan? Aduh, sekarang bukan mulut yang berbahaya, ya, bukan mulutmu yang berbahaya. Apa juga katanya? Mulutmu harimaumu, gitu ya. Kalau sekarang saya kira bukan mulut. Jarimu harimaumu, ya. Hati-hati. Gitu. Waduh, semua diumbar, ya kan? Semua diumbar. Semua disampaikan kepada seluruh disampaikan, dunia. Iya, ya, orang yang nggak ngerti apa-apa jadi tahu kan, gitu kan, ya. Ya itu apa? Pelarian, gitu loh. Gitu. Ketika situasinya nggak enak semua kan kita sumpek, ya, istilahnya begitu, ya. Kita kan perlu apa, ya? Perlu keluar, ya. Ada yang sekarang mode baru, Pak. Curhat dengan AI, Pak. Nah, gitu ya. Ya canggih lagi kan, ya. Ya memang, ya lo begitulah. Boleh nggak sih kita orang percaya melakukan itu, Pak? Maksudnya kalau segala sesuatu di muka bumi itu kan sifatnya netral. Ya, atau baik sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, gitu kan, ya. Tapi kalau menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna kan, ya, buat apa juga, tidak membangun buat apa juga, ya toh.
Apalagi dengan apa ya, dengan wah sekarang ini macam-macam ya, Pak. luar biasa loh. Dari rohani sampai rohana itu ada semua gitu kan ya. Mau bicara apa gitu kan? Ada semua gitu kan. Jadi ya makanya kita perlu tahu solusinya bagaimana ketika kita menghadapi atau kita ada di situasi di mana sekeliling kita tidak baik-baik saja. Nah, Yesus menghadapi itu. Ya toh, Yesus menghadapi itu. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia tahu sebentar lagi dia akan disalib, gitu. Tapi yang luar biasa, dia kan bilang gini, kuatkan hatimu. Nah, bagaimana cara kita menguatkan hati kita? Ya, balik lagi ke teladan Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Ketika dia menghadapi situasi yang seperti itu, apa yang dia lakukan? Nah, saya lihat gini. Yang pertama, dia datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Gitu ya. Di Taman Getsemani itu Matius berapa itu? Berdoa Matius 24 ya. Dia datang kepada Bapa. Alkitab katakan ini, takut, gentar, sedih, mau mati, kasarannya kan begitu. Artinya secara manusia dia itu tidak kuat. Aduh, ngadepin seperti ini tidak kuat. Murid-murid mengkhianati dia, betul kan ya? Petrus menyangkal dia, gitu kan? Yudas menjual dia, kan? Situasinya tidak enak, tidak nyaman gitu loh. Tidak ideal gitu loh. Nah, dia ada lari ke apa ya? Ke follower. Follower dia kan banyak. Dia nggak curhat ya, mungkin karena nggak ada medsos mungkin. Gitu. Tapi yang kita lihat adalah seperti itu, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga melakukan hal yang sama gitu ya. Ketika Daniel mendengar bahwa ada instruksi, ada peraturan yang seperti itu, yang dia lakukan adalah dia naik, gitu, berdoa dengan tingkap dengan jendela yang terbuka 3 kali sehari, berdoa, gitu kan ya. Dia lakukan hal yang seperti itu, datang kepada Bapa. Problemnya begini, Pak, kalau kita itu lagi sumpek, lagi galau, lagi bingung, itu sulit untuk berdoa, Pak. Memang betul. Ya, ini saya sedikit saksi ya. Ya, saya juga mengalami baru-baru ini. April. Apa yang terjadi, Pak? Ya namanya orang ya, apalagi gembala ya. Nggak selalu kuat dia, jangan dianggap gembala itu Superman, superhero dan ya super semua ya. Nggak pernah ada masalah. Iya, kita juga pernah ngalami saat apa ya, down ya, lagi drop, lagi apa, banyak hal karena nggak mudah ya. Kita perhatikan jemaat, ketika jemaat nggak datang, nggak hadir, kita tanya, lo kemana kemarin, kok nggak hadir, kok nggak kelihat. Ya, maksudnya kan baik ya. Dibilang ini, kenapa sih kepo sekali? Kok pengen tahu aja? Tapi itu di jemaat saya, jemaat lain nggak baik-baik. Gitu ya. Kan ada tipe-tipe jemaat yang seperti itu kan. Maksud kita perhatian malah dipikir kepo ya. Dipikir kepo, ngapain kepengen tahu aja? Kok aku aja yang ditanya, yang lain kok nggak ditanya? Lo emangnya kalau saya tanya Wahyu, tanya yang lain mesti lapor. Dia makanya, Pak. Jadi maksud baik kita kadang-kadang disalah mengerti ya, Pak? Salah mengerti gitu kan ya. Nah, sekarang baliknya kalau kita sudahlah, nggak mau, kita diam-diam saja, nggak ada perhatian. Gitu kan. Serba salah ya, nggak ada perhatian, nggak ada apa ya. Belum hal-hal yang lain gitu ya. Jadi suatu saat saya pernah ya, bulan-bulan itulah. Bulan-bulan itu saya ngalami begitu drop, begitu down gitu ya. Aduh, mau kemana ini gitu kan ya, mau ngobrol dengan siapa gitu ya. Nah, pada saat itu memang istri saya kan nggak ada waktu itu, kan saya pernah bilang lagi di cucu atau 3 bulan di sana. Anak-anak saya kan di luar kota semua, praktis kan saya sendirian gitu kan ya. Ada satu anak lagi sudah pulang ke rumah bapak ya, di Sidoarjo sih. Tapi kan nggak bisa diajak curhat. Tapi ya karena saya begitu, istilahnya apa ya, begitu sumpek lah kalau kita bahasa gampangnya itu sumpek ya, nggak mau ya kemana ya, akhirnya ya sudah saya ke sana
gitu kan ya. Itu kemana, Pak? Ke makam. Oh, serius? Betul, Oh, betul. okay. Ya sekedar kangen aja gitu kan ya. Mungkin ini pemirsa jangan berpandangan gini. Oh, berarti kalau ada apa-apa ke kubur, bukan begitu, bukan. Ini beliau gitu. kangen dengan putra beliau Iya. yang sudah berpulang. Biasanya waktu masih ada kan Biasa kita sering curhat. ngobrol gitu kan. Paling ya tahu dia, "Ayo Pak makan," gitu kan ya. Ya bicara. Untung kemarin gak ada jam makan. Jadi ya karena saking sumpeknya bukannya, jadi sudahlah nggak ada kerjaan, saya ke sana kan 5:30 sore Wahyu. Waduh, kok malam-malam sih Pak? Nah, saya pikir juga kan gelap suasananya ya. Ternyata di sana terang benerang Wahyu. Sungguhan ya. Saya ada fotonya, saya ada videonya. Terang benerang. Mbak. Iya memang ini terang benerang, nggak tahu itu apa langit ya? menghibur Bapak ya. Ya. Dan yang luar biasa gini Wahyu. Ketika saya sampai sana, saya lihat, loh kok terang ya? Saya juga kaget kan. Loh kok terang? Bayangan saya kan seperti apa gitu kan ya. Loh kok terang ya? Kok enak ya? Tenang. Oh. Kemudian saya ingat Mazmur 139. Kemanakah aku dapat pergi? Ya gitu kan. Refnya kan bagus. Menjauhi rohmu Tuhan. Iya, refnya kan bagus. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu gitu ya. Hadiratmu kini penuhiku gitu kan. Bawaku dekat padamu. Ini santapan pagi luar biasa loh, saya bisa nyanyi di sini. Biasanya enggak ya? Biasanya enggak ya? Enggak ada hamba Tuhan yang nyanyi kayak gitu. Ada. Oh, ada juga ya. Menghibur diri. Berarti dulu memang sampai pujian, Mbak ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Saya pikir momen pujian juga. Lah, tiba-tiba saya ingat ayat itu. Iya, iya. Dan saya nyanyi, Wahyu. Oh. Saya nyanyi di tengah-tengah pemakaman, sepi nggak ada orang kan. Wah, bebas. Saya angkat tangan, saya teriak-teriak. Pokoknya saya nyanyi. Ya. Yang saya mau tekankan gini, memang tempatnya pemakaman. Ya. Tapi ketika hati kita datang kepada Bapa, ada kelegaan, Wahyu. Oke. Jadi tidak dibatasi oleh tempat di mana kita mau datang kepada Bapa ya. Betul. Ketika nama Tuhan disebut, Yesus hadir di tempat itu. Nggak peduli tempatnya seperti kalau apa. Anda nggak percaya, sahabat terkasih bisa dicoba. Bisa sekarang juga. Nggak usah tunggu lama-lama, coba aja. Betul. Panggil nama Tuhan kalau Anda sumpah ya. Tuhan Yesus, tolong saya gitu aja ya. Ya. Memuji Tuhan juga boleh. Gini. Ya, gimana Mbak? Pengalaman saya nggak bilang saya rohani, enggak ya. Saya nggak bilang rohani, tapi saya belajar ya. Saya mengalami satu pembaharuan. Jadi ketika saya ada persoalan masalah, siapa yang nggak kebal? Semua ada masalah. Pujian yang keluar itu, saya nggak meratap Wahyu. Sungguhan, serius. Bukan ratapan ya? Bukan ratapan. Jadi? Pujian, pengagungan. Pengagungan kepada Tuhan. Penyembahan. Bayangkan, kita waktu itu kan dalam keadaan drop tuh. Saya mau ngomong sama siapa? Ya bisa sih via telepon, ya bisa. Tapi kan ya nggak enak kan gitu ya. Kita kan perlu tatap muka, perlu sentuhan, perlu segala macam kan. Jadi saya ya itu, kita ini nggak bisa pergi dari hadirat Tuhan. Ya, kalau kita ini orang pilihan Tuhan, orang yang sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan. Seperti Daud bilang, kemana aku harus pergi? Ke langit ada, ujung bumi ada, ke dunia orang mati juga ada. Ya toh. Siapa nyangka saya di sana kok nyanyi KKR? Ya toh. Saya nyanyi KKR di sana, siapa sih nyangka? Tapi ya itu yang saya lakukan. Dan tiba-tiba saya merasa plong Wahyu. Wow. Bebas sudah. Bener-bener gak ada tekanan lagi, nggak ada himpitan, nggak ada kesesakan lagi. Saya pulang dengan hati yang lega gitu, legowo gitu ya. Jadi datang kepada Bapa itu solusi yang paling tepat. Ya, kenapa? Dunia nggak bisa ngasih jabatan, dunia nggak bisa ngasih kepastian, dunia nggak bisa kasih pengharapan. Hanya Yesus sumber pengharapan kita. Kalau di perjanjian baru, ingat cerita anak yang hilang. Ketika sekeliling dia tidak baik, hampir dia makan ampas babi. Apa yang Alkitab katakan? Dia teringat akan bapaknya. Dan ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang kepada Bapa. Bukan penderitaan, bukan hinaan, bukan tekanan, bukan apa.
tapi pemulihan yang terjadi. Amin, amin. Jadi ya kita tidak bisa menghindar ya dengan situasi yang ada, tapi kita bisa memilih respon apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Datang kepada Bapak bukan ngeluh tadi ya. Tuhan tolong saya, enggak. Ternyata saya salah sangka tadi. Ternyata mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Iya. Jadi jangan pernah menghadapi sendirian. Gitu. Kita punya Bapa, kita punya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Gitu. Yang kedua, yang kedua yang saya dapatkan ya. Ketika sekeliling kita tidak baik-baik, yang kedua adalah tetap berbuat baik. Tetap berbuat. Jangan sampai gini. Jangan sampai keadaan mengubah karakter kita. Itu poinnya di situ. Gitu ya. Poinnya di situ. Karena apa? Tuhan itu sudah memberi sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Gitu kan? Ketika kita mengaku Yesus Tuhan, itu kan ada Roh Allah. Dan ketika kita memelihara, menghidupi Roh Allah yang Tuhan beri, gitu, karakter Kristus kan ada dalam diri kita, gitu. Kebaikan, kemurahan, kesalehan, ketekunan, semua. Gitu loh. Nah, jangan sampai hal yang baik yang Tuhan sudah beri itu akhirnya berubah. Kenapa? Karena tekanan, karena keadaan, gitu kan? Karena keadaan sehingga membuat kita berubah. Belajar dari Alkitab kan seperti itu kan. Tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian akhirnya istilahnya berbeda ya. Tidak ada. Jadi seperti itu. Tetap melakukan kebaikan, Pak. Ketika kita tadi ya, seperti Bapak katakan tadi ya, ketika berusaha melakukan kebaikan ternyata disalah mengerti, Pak. Saya ini sudah sumpah, saya berusaha melakukan kebaikan, saya disalah mengerti, yang dibikin kepo lah, dibilang pengen tahu aja lah. Nah, gimana? Tambah masalah itu, Pak. Betul, betul. Memang ya, memang kadang-kadang kan niat kita baik itu disalah mengertikan, gitu ya. Tapi tetap berbuat baik. Kembali lagi, ya. Panutan kita ini siapa sih? Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat panutannya Yesus, ya nggak usah cari idola yang lain lah, hanya Yesus. Karena Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, gitu kan ya. Yesus ini coba, apa yang dia terima? Nggak ada. Yang dia terima itu nggak ada sesuatu yang baik. Padahal dia melakukan, Yesus berjalan keliling, masuk kota, keluar kota, masuk desa, keluar desa, apa? Berbuat baik, menyembuhkan, atau melakukan mujizat, melakukan apa? Tidak ada yang berterima kasih. Tidak ada yang istilahnya, malah dihujat, diusir, ya, difitnah, gitu kan? Ditangkap, dipenjara, dicambuk, nggak ada. Tapi Yesus tetap berbuat baik. Ya memang Tuhan menghendaki seperti itu, gitu kan ya. Jadi kita dipilih, dipanggil, ditetapkan itu bukan hanya untuk selamat, tapi untuk kita menjadi saksi. Ya, tetap berbuat baik. Ya, orang melihat kita atau orang merasakan kehadiran kita itu dapat, gitu ya. Ada sesuatu, gitu ya. Yang seperti itu. Gitu. Sahabat terkasih, tetaplah berbuat baik walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Berbuat baik itu kan luas, Pak ya. Luas. Tidak harus memberi secara materi kan? Luas, ya, dari respon, dari sikap. Simpel aja lah, simpelnya. Kita rumah tangga, ya, dalam keluarga kecil, rumah tangga kita, pasangan suami istri, orang tua anak, ya. Prakteknya di situ saja. Ya, kadang-kadang kan tanpa sadar gini, kalau kita pressure-nya terlalu berat, ya, entah beban pekerjaan, beban pelayanan, atau persoalan keuangan, persoalan apa. Coba saya tanya, idealnya atau bisa enggak sih, lazimnya bisa enggak sih kita berbuat baik? Sedikit banyak pasti terpengaruh. Betul enggak? Iya, Pak. Kita ngomong biasa bisa berbeda. Lu kok kamu bentak aku? Lu kamu marah? Oh, kamu ngomongnya keras. Sensi kan, sensi gitu kan. Karena apa? Keadaan, gitu kan. Jadi ya kita melatih dari hal-hal yang kecil dengan pasangan hidup kita, ya, dengan keluarga kita, ya, dengan yang hal-hal yang simpel lah. Bisa enggak tetap berbuat baik? Nadanya kalau ngomong do rendah walaupun sedang
gitu ya. Itu sulit loh Pak. Sedang stres tapi tetap harus ngomong dengan nada do rendah. Enggak. Ya karena ya itulah ya. Yang berbuat baik itu kan ya memang harus dari dalam ya. Ya kalau dari dalam kan natural ya. Ya. Nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat ya. Apa tulus gitu ya. Bisa merasakan lah. Ya. Bisa apa rasakan. yang dilakukan dari hati akan sampai kepada hati. Betul. Ya, betul. Orang bisa rasakan kalau itu Anda lakukan dari hati. Ya, tetap berbuat baik kepada siapa saja ini ya, semua orang ya. Semua orang. Orang keluarga, semua orang. Walaupun orang itu nggak baik sama kita. Ya, kalau Paulus kan pernah bilang, apapun yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, kamu perbuatlah. Ya, kayak Damas itu. Ya. Apa itu? Kayak Damas. Kayak Damas. Tuhan Yesus yang ngomong, Pak. Tuhan Yesus ya. Iya, jadi seperti itu kan. Jadi artinya kalau kita mau orang lain baik sama buat kita ya kita harus berbuat baik dulu gitu kan. Bukan pamrih ya, tapi memang itu hukum ya. Itu sudah hukum. Harus seperti itu. Ya, jadi dalam hal kecil, dalam hal sikap, dalam hal attitude, dalam semualah berbuat baik. Ya, konotasinya jangan berpikir materi, memberi sesuatu apa kan, ya jangan berpikir itu. Kadang-kadang gini, orang yang biasanya menyapa ramah gitu ya, bertegur sapa gitu ya, tiba-tiba kok sekarang diem aja, ya aku lagi sumpah, sorry ya. Ternyata menyapa, tersenyum, itu sudah berbuat baik loh Pak ya. Nah, siapa tahu senyumnya Wahyu itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Semoga senyum saya mendatangkan sukacita. Iya, sesimpel itu. Jadi nggak ada orang yang enggak Pak, saya nggak bisa berbuat baik. Just tersenyum aja lo, nggak beli, nggak bayar lo itu. Iya. Iya, Pak Zakaria ini juga berbuat baik. Selalu kalau datang ke studio saya dibawain kue loh, sahabat terkasih. Terima kasih untuk kebaikannya. Itu sudah belasan tahun loh itu. Ini bisa jadi nggak kebaikan kalau sudah disiarkan begini. Loh, itu kan apresiasi saya gitu. Bukan untuk pamer yang gimana gitu. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikannya, Pak. Terima kasih juga buat ibu supporternya juga di bawah. Nggak pernah mau ikut ke atas. Oke, tetap berbuat baik. Tadi datang ke Tuhan, tetap berbuat baik. Apa lagi, Pak? Yang ketiga ya, yang ketiga ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu tetap berbuat benar atau hidup benar. Ya, tetap hidup benar. Hidup benar, seperti apa itu? Karena gini, jangan biarkan tekanan itu membuat kita kompromi. Gitu ya. Nah, hari-hari ini kan apa ya, tanpa sadar kita seringkali kompromi. Ya. Kompromi sebetulnya bukan sesuatu yang jelek ya, karena kompromi juga itu sesuatu yang dibutuhkan ya untuk mencapai satu kesepakatan, untuk mencapai satu keadaan yang baik gitu. Tapi ketika kompromi itu mulai menyentuh kebenaran ya, mulai menyentuh prinsip-prinsip ya, itu yang tidak baik. Contohnya? Ya, contohnya sekarang ini ya, kita mau bicara soal apa ya? Soal pekerjaan, soal bisnis, soal apa ya toh. Katanya dunia bilang ini, kalau kamu nggak edan, nggak keduman. Katanya begitu kan ya. Kalau kita nggak ikut melakukan hal-hal yang nggak baik, kita nggak akan kebagian. Nggak akan kebagian. Nah itu kan sama tuh kompromi. Iya. Ya kan. Nah kamu sekarang ada di mana? Di posisi mana? Kamu ada di tempat mana? Di lingkungan mana? Ketika kamu nggak berkompromi, kamu akan jadi dimusuhin. Iya, benar tuh Pak. Iya toh? Dijauhin. Dianggap so suci. Nah, banyak hal, dan itu di Alkitab itu sudah nyata itu. Iya toh? Iya. Banyak hal ketika Daniel berketetapan hati, ya toh, tidak makan santapan raja. Sampai pembesar atau pejabatnya kan bilang, loh, bener dah, serius dah kamu, nggak makan ini. Iya. Yang lain malah berlomba-lomba, yang lain malah menunggu kan, kapan lagi kita makan steak gitu kan ya, kapan lagi kita makan makanan sama raja gitu kan, raja, iya kapan lagi gitu. Tapi dia nggak kompromi. Tapi bukan berarti Daniel itu nggak bisa kompromi. Dia bisa kompromi dalam hal lain. Misalnya apa? Dia kan namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ketika masuk ke Babel, namanya dia kan diganti. Namanya tahu?
Belasasar. Nah, ya itulah. Ya Belasasar, Hanaya, siapa gitu ya. Misael, Asaria. Nah, kan diganti. Ya. Dia nggak protes. Ya. Dia nggak maksudnya nggak melawan. Karena dia tahu identitasnya, Pak ya. Karena dia tahu identitas dan itu tidak membawa apa ya? Pengaruh apa buat dia? Buat keselamatan atau pilihan dia. Enggak. Ya dia oke. Ya. Dia hidup di budayanya Babel ya waktu itu ya, di Babel. Ya dia oke. Ya. Tapi secara prinsip dia punya ketetapan. Aku enggak mau makan santapan raja gitu kan. Dia punya prinsip yang luar biasa. Nah, jadi situasi sekeliling yang tidak baik-baik itu juga bukan jadi alasan gitu loh. Ya habis gimana Pak? Situasinya seperti ini. Ya kalau kayak nggak gini saya nggak bisa. Ya itu memang resiko. Ya toh? Bukankah Alkitab berkata gini, orang Kristen itu dibedakan. Kamu berbeda. Ya toh? Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, kenapa kita nggak berani menghidupi kalimat itu? Ya toh? Kenapa kemudian di sisi lain kita, itu kan, ini bukan soal rohani atau bukan ya. Itu prinsip hidup. Gitu kan? Prinsip hidup yang harus kita pegang. Harus kita jalani ya. Makanya tetap hidup benar. Di Ibrani ya, di Ibrani 4 ayat 15. Di Ibrani 4 ayat 15 berkata gini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Gitu kan? Yesus ngalami situasi yang sekarang ini Yesus ngalami, ya toh. Tapi dia tidak berbuat dosa. Ya, tekanan apapun yang dihadapin, dia tetap nggak ngambil jalan pintas. Nah, Pak, itu kalau saya ambil contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya nih mungkin ada sahabat terkasih yang berbisnis ya. Oke, jualan kue lah. Oke, contoh aja ya. Jualan kue, ukurannya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Nggak cuan, Pak. Saya kurangi sedikit lah kualitasnya. Harganya sama soalnya, Pak. Saya kurangi sedikit lah ukurannya. Apakah salah seperti itu? Kalau untuk hal ini menurut saya ya, karena memang seperti sekarang kita ketahui semua bahan baku kan harganya naik. Kalau dinaikkan nanti nggak laku, Pak. Daya beli kita ini lemah. Betul. Gitu ya. Ya kita harus realistis ya. Realistis dalam arti ya memang ini fakta, kenyataan. Kita tidak bisa tinggal diam kalau kita seperti itu saja. Ya kita juga akan terkena imbas gitu kan. Alkitab bilang ini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya gimana cara menyiasatinya? Gitu. Ya menyiasatinya ya dengan itu. Misalnya ukurannya lebih kecil. Kualitas gimana? Nah, kalau menurut saya itu kembali kepada kepada pemiliknya. Kepada pemiliknya, dia punya jati dirinya seperti apa. Ya, kalau saya lebih cenderung mengecilkan ukurannya. Kualitas tetap nomor satu harus dijaga. Sehingga apa? Tidak mengecewakan banyak orang. Karena itu akan berdampak kepada kita gitu kan ya. Betul. Ya bisa jadi harganya tetap, ukurannya tetap, tapi kok rasanya beda ya. Ya, netizen itu kan luar biasa. Betul. Bisa diposting nanti, wah ini lo beda. Udah, lari pelanggan kita. Iya kan, rugi sendiri gitu kan. Dan saya kira itu bukan satu kebohongan ya, bukan satu kompromi bukan cheating lah. Iya, gitu ya. Istilahnya kan bukan begitu, karena memang fakta dan semua pasti menyadari, gitu kan ya. Sekarang kita cerita tempe kok mahal, terus nggak mau beli tempe, ya nggak masalah, gitu kan, nggak masalah. Tukang tempe juga bilang, lah aku gimana? Ya sekarang bungkusnya plastiknya naik, mahal, gitu kan ya, kedelainya impor naik, gitu kan. Ya terus mau gimana? Ya jadi itu sesuatu yang real ya, sesuatu yang real ya. Makanya ada hal prinsip yang tidak bisa dikompromi, apa? Kualitas. Ya, buat saya kualitas itu tidak bisa dikompromi. Ya kalau kita mau tetap survival gitu ya orang sudah tahunya makanan ini enak ya.
dia akan dikenang terus enak. Kalau dia bisa jaga kualitas. Legend. Betul. Itu baru contoh sederhana ya, jualan kue ini sederhana ya. Nah ini yang kerja di kantor nih, kadang-kadang ada apa ya, hal-hal yang bikin kita harus kompromi. Misalnya ada nota-nota yang di ini, Pak kalau nggak gitu saya nggak dapat ceperan Pak, sedangkan gaji saya nggak naik. Memang resiko, Wahyu. Resiko ya. Saya pernah kerja ya. Jadi saya kan lahir besar di Cirebon. Setelah nikah punya anak satu di Cirebon, bangkrut, pindah kerja di satu perusahaan rotan ekspor gitu ya. Nah saya ada rekan kerja juga, ada 3 orang rekan kerja yang artinya gini, yang levelnya sama, kita ini dipercaya untuk menangani produksi dan sebagainya. Nah, saya punya bos saya juga keluarga, jadi kakak adik bertiga gantian gitu ya. Nah, sekali waktu bos yang kecil ini yang menjaga, saudara, yang jaga. Kemudian saya diajak karena ada pengrajin ya, kita punya pengrajin di Malang, di beberapa kota lah, salah satunya di Malang. Nah, sekali waktu saya diajak sama bos kecil ini, karena dia waktu itu piket tugas, ayo besok kita ke Malang, kamu tak jemput jam 5 pagi. Weh, saya bilang, keren ini, bos kecil ini kok hebat ya, jam 5 pagi sudah keren. Dia bilang, ayo kita ke pengrajin, kita cek, karena kan kita kasih DP, kita kasih bahan baku, kita kasih semuanya lah, kita mesti sidak. Istilahnya begitu, apakah dikerjakan atau enggak, bagaimana. Saya pikir, ini hebat sekali bos kita nih ya. Oke, berangkat. Bener jam 5 saya dijemput. Lancar ke Malang, cepet ya. Jam 6 sudah sampai, setengah 6 mungkin, jam 6 kurang lah, jam 6 sudah sampai. Wah, dia bilang ini, wah kita kepagian. Udah enak kalau jam 6 sih. Datang ke sana, mereka belum siap, mungkin baru bangun tidur, bla 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 bla. Oke, kita itu ngopi dulu, ngopi. Akhirnya dia ke satu jalan, saya nggak perlu sebut lah ya. Ini bukan promo soalnya, nggak di endorse. Jalan situ itu ternyata tembus ya. Jadi depannya itu hotel, belakangnya itu ya gitu ya. Jadi tembus gitu, hotel itu tembus sampai ke belakang di jalan satunya gitu. Nah, dia mampir ke situ. Saya pikir mana ada yang buka gitu kan. Memang masih tutup. Karena masih pagi ya. Masih pagi. Tapi apa yang dilakukan? Bos saya ini kemudian gini, dia datang parkir, terus dia masuk, dia panggil-panggil nama seseorang, gitu. Panggil-panggil, keluarlah muncullah wanita muda. Dan singkat cerita, sudahlah itu nggak usah cerita lah. Karena bos saya ini kan saya penasaran loh Pak, kok bisa yang muncul wanita muda? American style ya, lulusan Amerika. Gitu ya. Jadi gayanya cowboy gitu ya. Wah, saya lihat pakai mata depan kepala saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat, waduh, ya, saya belum pelayanan loh, belum pelayanan, saya masih jemaat biasa. Saya lihat, aduh, cipiku, bla 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 bla, aduh, dalam hati ini, tak enak banget ya, gitu ya. Akhirnya keluar, selesai, kita jalan, saya nggak tahan, Bayu, saya nggak tahan, saya bilang, Pak, nggak kasihan dah sama istri. Oh, ada anak istri. Sama anak. Ya, dia sudah berkeluarga kan. Udah kasihan sama istri anak. Loh, kenapa? Dia bilang, ya Bapak kan udah punya istri, punya anak. Saya bilang gitu. Kita laki kalau sudah di luar itu bujang. Kalau di rumah, baru kita ini jadi suami. Jadi ayah. Punya kepala keluarga, rumah tangga. Di luar itu bujang. Ya saya ngeyel, Wahyu, saya ngeyel. Saya bilang, gitu lah, sudah macem-macem lah. Singkat cerita apa? Setelah itu saya dikotak, Wahyu. Saya dikotak, saya tidak boleh keluar pabrik, saya cuma diem di pabrik. Padahal tanggung jawab saya itu besar. Ya, saya dipercaya kepala pabrik, kualitas saya harus jaga, produksi harus jalan, semua tanda tangan saya. Jadi kalau mau masukin barang di ACC saya semua. Kalau saya nggak ACC nggak. Nah, akhirnya bener Wahyu di kotak beneran. Di kotak. Ya. Bapak nggak nanya, Bapak diem aja. Ya nggak usah lah kalau gitu-gitu kan sudah tahu sendiri lah. Tahu sendiri lah.
Nah, jadi memang ada risiko. Ya. Ya, memang ada risiko. Tapi ya integritas kan dimulai dari hal yang kecil. Ya, tahu. Saya enggak tahu kalau kemudian saya jadi hamba Tuhan seperti ini. Ya kan, saya nggak ngerti. Ya. Tapi saya percaya Tuhan itu melihat track record kita. Ya, enggak serta-merta lah. Menurut saya enggak serta-merta ya. Daud bisa dipilih kenapa? Ya, padahal dia kerjaannya cuma nyanyi toh, gitu kan ya. Menggembala 2 ekor kambing. Iya. 2-3 ekor ya. 2-3 ekor. Tapi yang luar biasa adalah kenapa? Karena Daud ini bertanggung jawab sekalipun 2-3 ekor ketika beruang mau terkam, dia lawan. Beruang, ya. Itu dia jaga gitu kan. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun mungkin dalam pandangan manusia, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Ada hitungannya ya. Ada perhitungannya. Mungkin kita hari ini dikotak karena melakukan kebenaran, tapi Tuhan melihat itu ya. Ya, itu salah satu ya. Salah satu kesaksian saya. Salah satu contoh ya. Kalau maksudnya nggak boleh kompromi itu seperti itu. Gitu loh. Kenapa? Karena rekan saya yang lain ya fine-fine saja. Gitu loh. Fine-fine saja. Nah, buktinya apa? Ya akhirnya yang keluar itu ya rekan-rekan saya. Dan buat saya ya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Yang penting kan gini, saya kerja, saya digaji gitu. Kalau nggak digaji ya baru nanya loh, Pak, kenapa? Jadi tetap hidup benar, nggak usah kompromi dengan hal-hal yang nggak baik ya. Apalagi kalau ditawarin tadi, Pak ya. Itu nggak ditawarin loh itu ya. Nah iya. Bahaya lagi. Jangan sampai ketika ditawarin, jadilah kehendakmu. Wah, itu kan dijauhkan Tuhan itu. Iya. Banyak hal Wahyu. Ada filsafat-filsafat dunia yang kita nggak boleh ikuti ya. Tadi seperti laki-laki kalau di rumah jadi bujangan gitu ya. Karena sudah berkeluarga ya. Iya, itu kan secara kebenaran ya. Iya, kebenaran. Itu kan prinsip kebenaran ya. Kalau yang hal-hal begitu nggak bisa kompromi, gitu loh. Memang ada resiko, tapi kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Gitu kan ya. Amin. Hidup kita ini bukan karena perkataan orang lain, bukan validasi orang lain. Maksud saya begitu. Hidup kita ini dari perkataan, dari kuasa Yesus. Jadi ya memang nggak enak ya Wahyu ya, nggak enak ya. Ketika ngalami seperti itu nggak enak. Tapi kan sekarang tujuannya apa sih Anda jadi orang Kristen? Kan kita harus kembali lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya kekekalan, ya sudah, terima. Gitu kan. Nah, tapi kalau tujuannya lain-lain ya beda, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami gitu kan ya. Baik. Selamat pagi buat Aris Fauzan. Terima kasih untuk like-nya ya. Luar biasa. Sampai ribuan loh. Terima kasih. Buat siapa ya? Siapa ya? Mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Zakaria. Terima kasih juga sudah menyempatkan bergabung. Selamat pagi juga buat Ibu Yuliana Endang yang bergabung lewat YouTube ya. Shalom, selamat pagi hambanya dan tim doa. Selamat melayani Pak, selamat melayani Tuhan Pak. Mohon doa buat pergumulan anak-anak saya dalam hal keuangan. Terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nanti akan didoakan oleh Pak Zakaria. Pak Zakaria, sebelum berdoa, mungkin bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini, dan silakan tetap dalam doa. Ya, jadi saya ingin sampaikan gini ya. Kita tidak selalu bisa memilih keadaan yang kita hadapi. Ya. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespon kehidupan kita, ya, keadaan itu. Nah, itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita lewat Yohanes ya. Yohanes 6 ayat 33. Itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, Yesus tetap dekat dengan Bapa. Ya, tetap berbuat baik dan tetap hidup benar. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Biar kiranya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema buat kita untuk kita terus mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani Yesus, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan tetap dalam doa Pak. Sambil berdoa tadi buat Ibu Yuliana Endang. Ibu Yuliana Endang. Bapak kami bersyukur buat penyertaan pimpinan Tuhan sempurna atas santapan pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan, sharing yang hamba sampaikan menjadi berkat kekuatan buat setiap pendengar. Mereka dibangun imannya, mereka dibangun iman harap percayanya Tuhan untuk tetap kuat menghadapi hari-hari yang kami percaya tidak mudah Tuhan.
Tapi dengan Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuliana Endang, Tuhan, yang ada dalam pergumulan untuk anak-anaknya dalam hal keuangan. Kami percaya Engkau Yesus JH Jireh, Allah yang mencukupi, memenuhi segala keperluan, kebutuhan dari keluarga Ibu Yuliana Endang ini, Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, sumber sukacita kami, sumber berkat kami, sumber keuangan kami. Engkau mengirim, menolong tepat pada waktunya, mentransfer dana, mengirim uang tunai, sehingga apa yang menjadi kesulitan Ibu Yuliana Endang ini, Tuhan sudah selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa buat semua pendengar dimanapun berada, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Pak Zakaria, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Amin. Baik, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, ketika sekeliling kita tidak baik-baik saja, tetaplah datang kepada Bapa, ya. Puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia, dan tetaplah berbuat baik. Jangan menjadi orang yang gak baik karena situasi yang gak baik. Tetaplah jadi orang baik karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit, sampai jumpa di santapan pagi berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.